Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajihao, ni hao ma? 我是诺菲. Perkenalkan, nama saya Novi Romania, bisa dipanggil Novi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di National Taiwan University of Science and Technology. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk sharing-sharing bersama dengan teman-teman semuanya di sini. Terima kasih banyak kepada dosen-dosen terkasih, dosen-dosen pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya, yang mana atas ilmunya, semangat, motivasi, doa, dan dukungannya, sehingga saya bisa melanjutkan studi saya di Taiwan, studi S2 sampai S3 di sini. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk DPA saya, Bapak Raharjo, kemudian dosen pembimbing dan penguji skripsi saya, Profesor Muslimin Ibrahim, Profesor Enda, Bu Nur, Komariah, kemudian Pak Tamrin, dan dosen-dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas semuanya yang telah dengan sabar membimbing kami para mahasiswa yang haus akan ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya belajar di pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali saat itu bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di pendidikan biologi plus. Nah, ini ada plus, ini maksudnya apa sih sebenarnya? Plus itu adalah bilingual, jadi belajar biologi dengan menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Memang pada awalnya dibutuhkan effort yang lebih untuk belajar karena kita masih kurang familiar dengan kosakata berbahasa Inggris. Jadi menurut kita untuk memperbanyak membaca buku-buku textbook, kemudian mencari sumber-sumber dari internet, YouTube, dan lain-lain. Dan alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita sudah mulai terbiasa dengan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, dan itu semua Masya Allah luar biasa sekali, sangat bermanfaat bagi kita, seperti membuka jendela wawasan yang luas. Saya juga sangat bersyukur sekali waktu itu mendapatkan kesempatan untuk PPL mengajar di sekolah yang bilingual. Jadi bisa mendapatkan kesempatan praktek langsung mengajar berbicara bahasa Inggris di depan murid ya. Jadi ada semangat tersendiri untuk melakukan itu. Jadi kita harus menyiapkan silabus, menyiapkan perangkat pembelajaran, mencari media pengajaran interaktif, dan lain-lain. Insya Allah luar biasa sekali. Dan itu semua memotivasi saya untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Baik ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, bagaimana cara mengajar, tentang pedagogiknya sebagai seorang pengajar, maupun belajar mengenai keilmuannya itu sendiri di biologi. Jadi saya memutuskan untuk studi lanjut S2 sampai S3 di Taiwan. Dulu ketika S1, saya banyak mendapatkan informasi dari teman-teman saya waktu kuliah SMA dulu yang berhasil untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Dan itu semua motivasi saya gitu. Jadi saya mulai mengontak mereka, kemudian mencari informasi tentang bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Dan alhamdulillah di Surabaya itu sendiri banyak sekali expo education fair mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Dan itu semua gratis, teman-teman. Jadi saat itu saya ada hobi baru untuk meningkatkan mood booster saya belajar di luar dengan cara menghadiri seminar-seminar terkait mengenai beasiswa di luar negeri. Disitulah kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu, bertanya, dan belajar banyak hal dari para awardee yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Adalah sebuah motivasi bagi saya untuk bisa melanjutkan studi di luar. Sering mengunjungi International Village yang tempatnya ada di Universitas Surabaya. Kurang tahu untuk saat ini tempatnya ada di mana. Nah, di situ kita bisa mendapatkan informasi mengenai perwakilan beasiswa di beberapa negara, semacam stand-stand gitu
Jadi kalau misalnya kita tertarik misalnya mau belajar di Australia, di Amerika, Belanda, Jerman dan lain-lain, kita bisa menghubungi stand tersebut dan mencari informasi dan mendapatkan informasi. Di sini saya juga ingin sharing-sharing bersama dengan teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa di Taiwan. Sebenarnya di Taiwan sendiri ada berbagai macam jenis beasiswa yang bisa teman-teman coba apply. Ada beasiswa dari pemerintah Taiwan, ada beasiswa belajar Mandarin, kemudian beasiswa dari kampus di Taiwan, dan juga beasiswa yang kerjasama dengan beasiswa di Indonesia seperti LPDP, beasiswa unggulan dan lain-lain. Kebetulan di sini saya ikut program beasiswa yang dibiayai oleh kampus. Dan untuk S2 saya apply di Yangtze University. Kemudian untuk S3 saya lanjut di National Taiwan University of Science and Technology. Jadi saya S2 dan S3 berada di dua kampus yang berbeda di Taiwan, dan kedua-duanya alhamdulillah saya bisa mendapatkan full scholarship. Oke, kita mulai tipsnya. Tips yang pertama, jadi kunci untuk bisa berhasil mendapatkan beasiswa itu adalah harus niat ya. Jadi ketika kita mudah mengumpulkan niat yang bersungguh-sungguh, mengumpulkan semangat kita untuk banyak-banyak membaca referensi terkait dengan beasiswa. Karena di era digitalisasi seperti ini, untuk bisa mendapatkan informasi itu bisa lebih mudah. Teman-teman bisa browsing di internet, searching, atau langsung mendatangi pusat-pusat informasi resmi yang ada di Indonesia. Misalnya kalau pengen belajar di Taiwan, teman-teman bisa datang di TEC, Taiwan Education Center. Di situ lengkap, ada banyak pedoman dan banyak nasihat dari para awardee beasiswa di Taiwan. Teman-teman tentuin pengen di jurusan apa, kemudian harus juga lihat persyaratannya seperti apa, disesuaikan. Misalnya nih di kampus saya, misalnya di NTUST, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar di situ, berarti teman-teman harus pelajari persyaratannya apa aja. Dan yang paling penting itu adalah kita itu harus perhatian deadline tanggal. Jadi memang jauh-jauh hari sebaiknya kita tuh udah persiapin berkas-berkasnya dan kemudian persyaratannya apa aja gitu. Jadi ketika pendaftaran sudah dibuka oleh kampus tersebut, kita tinggal memasukkan aplikasinya aja, jadi sudah siap gitu. Karena biasanya untuk saat dibuka aplikasinya sampai pengumuman itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan ya. Jadi ketika ada waktu luang, gunakan waktu luang itu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan persyaratan buat beasiswa. Selanjutnya adalah study plan. Nah, study plan ini teman-teman sangat-sangat penting sekali dan biasanya menjadi acuan seorang profesor untuk bisa menerima kita di labnya atau tidak. Jadi ketika kita membuat study plan itu, usahakan jangan asal-asalan ya. Teman-teman harus mencari banyak search contoh-contoh cara menyusun study plan. Jadi tipsnya untuk bisa menyusun study plan yang menarik buat profesor itu adalah kita harus membuat study plan yang sesuai dengan penelitian beliau. Caranya gimana bisa tahu? Kita harus pintar-pintar kepoin profesor. Misalnya teman-teman mau daftar di NTUST dan di lab nanochemistry misalnya, teman-teman masuk di fakultasnya, teman-teman masuk di website kampus, kemudian cari nama profesor dan cari penelitian yang sedang dilakukan. Jadi biasanya di list nama profesor itu juga sudah ada. Nah dari situ kan kita bisa belajar banyak mengenai riset-riset yang ada di lab tersebut. Karena sebenarnya study plan itu kayak semacam apa sih yang bakalan mau kita kerjain di lab tersebut gitu. Kemudian apa sih harapannya kita mau belajar apa. Jadi memang penting banget study plan ini. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman bisa sebelum datang ke kampus tujuan nih di Indonesia pun, kalau misalnya teman-teman sudah tertarik dengan lab tersebut, setelah usaha atau proses kepoin profesor, teman-teman bisa langsung kirim email ke beliau menanyakan apakah lab tersebut masih ada kuota atau masih bisa menerima mahasiswa baru gitu. Jadi kalau misalnya ada kuota dan kemudian cocok pas, nah teman-teman bisa minta LOA
dari profesor tersebut. Karena dengan LOE yang sudah teman-teman punya, itu kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa dan diterima itu lebih besar. Kemudian tentang kemampuan bahasa. Jadi meskipun di Taiwan yang notabene masyarakatnya menggunakan bahasa Mandarin, di sini tidak ada requirement untuk harus menyertakan sertifikat berbahasa Mandarin. Karena untuk saya sendiri, saya memang apply untuk kampus yang membuka international program. Jadi teman-teman ini juga harus perhatikan ya, karena memang ada beberapa kampus yang bilingual, dalam artian mereka menggunakan pelajaran Inggris dan Mandarin 50-50 gitu. Ada juga yang 100% Mandarin, ada yang 100% Inggris. Jadi teman-teman harus baca-baca dulu, banyak baca program mana yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu. Untuk bahasa Inggris sendiri, di sini teman-teman bisa menyertakan sertifikat TOEFL, IELTS, ITP atau IBT is okay. Dan untuk minimalnya itu saya kurang tahu updatean yang terbaru. Yang penting semakin bagus nilai bahasa Inggris teman-teman, maka kesempatan untuk diterima akan lebih besar. Jadi mulai sekarang ketika ada waktu, habiskan buat belajar bahasa Inggris, banyak berlatih, banyak mendengarkan podcast atau baca buku textbook, baca apa aja yang menurut teman-teman itu bisa membuat teman-teman nyaman dalam belajar bahasa Inggris. Jadi for learning gitu. Kemudian siapin recommendation letter dari dosen-dosen pembimbing kita untuk kampus yang kita tuju. Nah, recommendation letter ini teman-teman bisa dapetin dari dosen-dosen yang teman-teman rasa mengenal kemampuan teman-teman dan mau untuk memberikan rekomendasi kepada profesor di kampus tujuan. Baik, demikian sharing-sharing dari saya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap dengan sharing-sharing ini teman-teman bisa semakin semangat, termotivasi untuk studi lanjut di luar negeri. Pertanyaan bisa juga langsung menghubungi saya. Insya Allah ketika ada waktu nanti akan saya balas. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan ragu untuk mencapai cita-cita setinggi langit. Jangan menyerah and keep do the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 再见，谢谢你。